Itu kita terbang dari sana, dari Jakarta. Itu tanggal 5 nyampe di Korea. Itu berangkatnya malam ya teman, jam 9.30-an. Terus nyampe di Korea teman-teman ya. Nyampe di Korea itu pagi jam teman-teman. Jadi kami yang sedang berada di Jepang, terutama di Sendai, Natori. Kebetulan nemu taman dan kita di sini ya memutuskan untuk beristirahat sejenak di sini ya. Di sini ada nggak kelihatan, anjir, gelap. Maaf ya teman-teman, tidak kelihatan ternyata. Nah, kita coba kamera depan. Oh, ternyata sama aja teman-temannya, nggak kelihatan. Jadi ini berlokasi di Natori, Sendai. Nah, mulai kelihatan. Tapi kalau kita menjauh dari cahaya mulai nggak kelihatan ya teman-teman ya. Ya, seperti inilah suasana Jepang, Sendai, Natori terutama seperti ini. Di sana ada mansion. Ini ada toilet cewek cowok ya pada umumnya, taman pada umumnya. Terus sebenarnya di situ ada tempat duduk di sana. Itu ada tempat duduk. Kok kelihatan ya? Kelihatan. Di sana ada tempat duduk. Ya, terus itu ada tempat dari sini kanji ga ammari yomenai desu. Sumimasen ne minasan. Zehi motto benkyou desu ni narimasu. Hah? N4 N5 gitu. Oh, video N4 N5. Kayak vlog kan percakapannya 54. Oh, iya. Saya dapat saran teman-teman dari Abang Dayat. Ntar kita ke cahaya supaya mukanya Abang Dayat kelihatan. Oh, yang itu Abang Dayat. Nggak kelihatan tetap ya. Maafkan kamera saya yang sangat jelek ya teman-teman. Tetap nggak kelihatan ya. Oh, ini lumayan kelihatan. Ya nggak tahu udah di kamera kalian kelihatan apa enggak. Jadi ini adalah video yang saya ambil menggunakan Sony Xperia 5 Mark II yang saya dapatkan di Kombini, bukan di Kombini sih, di Heart of, seharga 1 mang aja. Icimang doang teman-teman, kameranya lumayan boy. Sebenarnya di Jepang ini ada apa? Ada event tiap operator itu bisa dapetin HP seharga 1 yen. Tapi aku sama teman-teman ini masih belum dapatnya karena baru 2 minggu lah di sini, 2 mingguan ada di sini kita teman-teman ya. Ya maafkan saya teman-teman ya kalau videonya hanya seperti ini ya, karena saya baru banget buka YouTube. Sebenarnya udah agak lama sih, dari awal dapat job itu udah langsung buka YouTube. Nah terus gimana sih bang? Dari awal dapat job itu sampai kita terbang tuh kira-kira butuh proses berapa lama? Ya, balik lagi ke kamera depan aja ya. Oke, kita sekarang kembali ke kamera belakang. Nah, untuk teman-teman nih yang kepengen ke Jepang, terus tanya-tanya kira-kira dari dapat job sampai bisa ke Jepang itu kira-kira makan waktu berapa lama ya bang? Dari dapat job itu aku dapat job di bulan Februari, terus itu lanjut nunggu MCU sampai bulan Maret MCU, kontrak turun bulan April, tanda tangan tanggal 7 bulan April. Nah aku sama teman-teman nih tanda tangan tuh tanggal 7 bulan April. Itu suruh nunggu lumayan lama, ada sekitaran 3 bulan nunggu itu. Nah nunggu ini ngapain aja bang enaknya? Nah nunggu ini teman-teman yang paling enak itu adalah sambil belajar bahasa Jepang lagi, ditingkatin lagi kaiwannya, karena saya sendiri yang udah ada di Jepang ini teman-teman ya. Saya sendiri yang udah ada di Jepang ini ngerasa bahasa Jepang saya masih kurang teman-teman. 2 minggu sih, wajar baru 2 minggu tuh bahasa Jepang bener-bener ya, diajak ngomong apalagi di pabrik teman-teman. Di pabrik diajak ngomong sebenarnya nangkep, cuman mau jawab itu susah. Tapi kalau di luar lingkungan kerja ngobrol tuh kayak lumayan enak gitu teman-teman. Menurut saya lumayan enak.
nggak ada nyandet-nyandetnya lah istilahnya. Ya untuk kotoba yang kita nggak tahu ya pasti ada lah, 1-2 kotoba tuh jelas pasti ada yang nggak tahu. Tapi untuk ngatesnya gimana ya mudah, tinggal tanya. Kalau ada kotoba nggak tahu, sumimasen. Kono kotoba no imi wa hontou ni wakarimasen node, imi wa nan desu ka? Oshiete itadakimasen ka? ということになりますので、まあya seperti itulah teman-teman ya caranya. Kalau misalnya ada kotoba, misal ada kotoba kayak jinko, kayak kemarin aku ngobrol sama orang Jepang di sawah. Kebetulan ya kami biasalah bertiga ini ya sama teman-teman nih, 3 orang nggak kelihatan di kaca ya. Sinilah. Mereka nggak mau teman-teman. Jadi ngobrol sama mereka ini di sawah. Emang kebetulan lagi jalan-jalan, sama kondisinya pulang kerja. Memang pengen nyuri lah. Memang pengen nyuri. Nah itu ketemu sama orang Jepang, random aja, tiba-tiba disapa. Aku kebetulan pakai celana putih, mereka semua hitam. Di sana PM tuh sebenarnya nggak ada kostum khusus ya teman-teman ya. Serah mau pakai apa, yang penting rapi dan sopan. Ya rapi dan sopannya kita tuh tergantung kita sendiri. Oh ini rapi nih, kayak aku nih pakai kemeja dapat di Don Wednesday dengan harga 110 yen saja teman-teman. Di hari Rabu aku dapat 110 yen aja, jadi alhamdulillah banget. Lumayan lah, jadi kayak kelihatan orang serius kerja gitu, padahal ya emang serius kerja gitu. Kita ke Jepang ngapain kalau nggak kerja gitu kan. Nah teman-teman pakai kaos ya gitulah teman-teman ya. Setelah nunggu selama 3 bulan, barulah beruntungnya ini ya Kaisaku itu ngebayarin untuk apanya namanya dah, untuk tiketnya itu dibayarin sama Keisa ya. Tiket berangkatnya itu dibayarin. Akhirnya ya alhamdulillah turun tiket, kita berangkat di Bandara Bandara Jakarta di gate 6 atau gate berapa itu lupa. Maaf ya teman-teman, lupa. Nah itu kita terbang dari sana, dari Jakarta itu tanggal 5, nyampe di Korea itu berangkatnya malam ya teman, jam 9.30an. Terus nyampe di Korea teman-teman ya, nyampe di Korea itu pagi jam 6an. Terus habis itu kita berangkat lagi jam 8 untuk ke Jepang. Jadi transitnya ini di Korea. Nah di Korea ini kita ya nggak bisa bahasa Korea, pakainya bahasa Inggris. Mas Farhan, teman saya bilang bisa bahasa Korea, tapi pas diajakin ngomong, pas disurvei pakai bahasa Inggris, ngangong teman-teman, ngangong. Bisa bahasa Korea, bisa katanya bisa baca. Ya, mungkin ada teman-teman di sini yang mau opa-opa Korea, Mas Farhan free. Saya kasihkan sekandangnya. Datang saja ke Sendai Natori. Bisa dengan sangat ini teman-teman. Saya ngisi survei pakai bahasa Inggris. Bisa gak bisa, harus bisa ya teman-teman ya, karena transitnya udah jelas. Kalau misalkan transit pasti pakai bahasa Inggris. Ya masa kita belajar bahasa Jepang dikirim ke Korea gitu kan, gak lucu. Alhamdulillahnya di tempat saya ini juga ada yang udah ngerti gitu, udah pernah ke Jepang. Jadi apapun yang kita iniin tuh sama dia dijelasin teman-teman ya, sama atas nama Bang Firman. Ya seperti itulah. Setelah itu kita sampai di Jepang tuh jam 11. Oh bener-bener terik panas, bener-bener panas pol-polan. Itu jam 11 itu dijemput sama TSK. Habis itu diajak belanja. Setelah dijemput diajak belanja. Setelah diajak belanja barulah kita menempati apartemen. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung nanti di Jepang ya, setelah Jepang tuh ngapain bang, ada yang jemput apaan? Ada, jelasnya pasti ada. Tapi kalau di transit, misalkan teman-teman berangkat sendiri, itu sungguh sangat disayangkan nggak ada kayak teman-teman. Jadi emang bener-bener harus bisa sendiri mandi, bukan mandi sendiri tapi bener-bener doku hitori de, nani ga yaru toki ni mo hitori de, kanarazu hitori de yaru, soいうことになっておりますね. Ya seperti itulah, mungkin ini ya video gabut yang bisa saya buat. Saya minta maaf kalau nggak jelas teman-teman, pelafalan saya wajar karena masih baru, benar-benar masih baru. Dan saya bukan seperti Bang Farhan yang kalau ngomong bisa langsung gitu, enggak. Masalah dalam bahasaku, dalam bahasa
dengar ya. Terkendala karena bahasa. Kalau misalkan Mas Farhan ini sebenarnya lebih hebat lah bahasa Jepangnya dari saya, tapi merendah aja beliau. Merendah untuk mendelep. Merendah untuk mendelep. Ya. Merendah untuk meroket, jadi merendah untuk mendelep. Merendah untuk mendelep katanya teman-teman. Selesai. Ya seperti itu. Mungkin kalau Mas Farhan dikasih kemampuan untuk berbicara menggunakan bahasa Jepang, sekarang ini udah ada 3 cewek Jepang yang bakal deketin Mas Farhan. Tenang teman-teman, pasti akan saya buatin videonya Mas Farhan deketin cewek. Moto-moto. Tapi yang ini sendiri enggak? Enggak belum. Mau foto ah? Lah masih bisa kok. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di Jepang.